0851348684. Saya dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas 2 pemrograman berbasis web. Untuk soal tugas 2, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktek kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis web. Kita membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktek 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktek ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Untuk nomor 1, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan menggunakan table list atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Untuk di sini kita ada dari kolom data file sebagai berikut: ada kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status sama catatan. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Di sini saya sudah membuat programnya. Kita akan membuka programnya. Ini program yang pertama, ada halaman stok bahan ajar. Ada halaman stok bahan ajar. Di sini ada kode mata kuliah, ada judulnya, kategori, UT daerah, UPBDJ, lokasinya, lokasi rak, jumlah stok, ada safety, status, harga, dan catatan. Di sini terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Tambahan untuk fitur melakukan filter dan sort data stok, kita akan membuat tambahan bahan ajar. Fitur bisa diulang, ini dapat di reset. Filter data, filter dapat di reset ulang. Misal contoh, bisa di reset. Terdapat fitur di view di mana semua filter tidak diperlukan untuk kembali. Implementasi dependent options seperti misalnya ketika memilih fitur stok berdasarkan UT daerah, baru akan muncul fitur untuk kategori mata kuliah. Menampilkan status dari stok bahan ajar, memberi status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, atau teks berwarna hijau apabila stok safety stock, memberi status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning, ataupun teks berwarna oranye apabila stok safety stock, memberi status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya, ataupun teks berwarna merah apabila stok nol. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Di sini kita ada status aman. Ya, seperti ini. Ini statusnya menipis. Kalau untuk 0 itu bahaya.
Di sini kita akan menambahkan bahan ajar. Bahan ajar misalkan 15 dengan judul basis data. Untuk pemilihan kategori misalkan praktikum, pilih UPBJ Surabaya. Untuk lokasi raknya di sini ada harga. Untuk harganya kita masukkan di 55.000. Di sini untuk kuantitinya di 10 dan di sini safety-nya 5. Kita tambah. Nah, di sini udah masuk untuk basis data Praktikum Surabaya, untuk raknya, kuantiti, safety, harga. Seperti itu untuk tugas nomor 1. Sekarang untuk tugas soal nomor 2, tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktek 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Untuk tugas soal nomor 2, tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti tugas praktek 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data valid yang perlu diisi. Ada nomor DO, di mana tergenerator otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, squid number. Misal DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru, menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. Di sini ada NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga. Di sini kita akan masukkan NIM di 1, 2, 3, 4, 5. Nama, bulan. Untuk pemilihan ekspedisi, pilih paket. Di sini ada nomor. Di sini untuk nomor DO-nya di DO 2026-001 kita akan simpan. Untuk nomor DO-nya akan berubah. Di sini ada isi paketnya dan data tracking. Untuk tugas 2 kali ini saya presentasikan. Terima kasih.